Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan menceritakan kisah nyata mimpi tentang turunnya makom spiritual yang dialami seorang hamba Allah, yang mana dia adalah salah satu cicit dari almarhum Kyai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Tempo hari sudah saya bagikan 2 video terkait dengan mimpi yang dialami Fulan, di mana di dalam mimpi yang dialaminya itu Fulan dianjurkan untuk tajrid, untuk menduduki makom tajrid dan berperilaku tajrid. Apa itu makom tajrid? Orang yang duduk di makom tajrid adalah orang yang tugasnya yaitu membesarkan nama Tuhan dengan mensyiarkan ilmu-ilmu tentang Allah, baik itu tentang asma-asmanya, sifat-sifatnya, af'alnya, dan syariat-syariatnya. Fulan diberikan kemampuan untuk itu karena pada mimpi yang dialami istrinya si Fulan juga demikian. Ada anjuran bagi si Fulan itu menyebarkan ilmu yang Allah karuniakan kepada diri si Fulan. Namun di dalam kehidupan nyatanya Fulan merasa tidak mampu. Jadi 2 mimpi yang dialami Fulan sudah saya bagikan kepada Anda semua di channel ini. Silakan disimak agar mengetahui tentang korelasi atau hubungannya dengan mimpi yang sekarang ingin saya ceritakan kepada Anda. Mimpi yang lain yang dialami Fulan tentang makom spiritualnya, diperlihatkan di dalam mimpi itu ada beberapa baju milik Fulan itu diturunkan dari bukit yang tinggi menuju dataran permukaan bumi, yang mana beberapa baju itu ada yang berwarna putih dan ada juga yang berwarna coklat sawo matang. Dan Fulan ada di dataran rendah. Fulan melihat baju-baju itu turun dari permukaan bukit yang tinggi menuju dataran rendah, dan ketika setelah usai baju-baju itu diturunkan, di dalam mimpi itu Fulan mengalami banyak kesulitan. Fulan menjumpai hal-hal yang tidak disukainya. Fulan ketika ingin beribadah ke masjid, dia mengalami ujian-ujian. Tapi di mimpi itu masih Allah berikan rahmatnya berupa adanya kendaraan becak yang bisa ditumpanginya, dan Fulan masih dimampukan untuk beribadah sedekah, melebihkan ongkos kepada tukang becak di dalam mimpi itu. Kemudian diperlihatkan juga Fulan terlambat ke masjid. Sholatnya Fulan itu berada di luaran masjid. Dia terlambat menjadi seorang yang masbuk, telat sholat berjamaah. Itulah visual mimpi yang dialami Fulan terkait dengan turunnya makom spiritual, karena Fulan tidak kunjung segera melakukan perilaku tajrid sebagaimana Allah anjurkan pada mimpi sebelumnya. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Perlu diketahui untuk seluruh umat Islam bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan juga ilmu takwil mimpi. Beberapa di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian karunia ilmu takwil mimpi, ilmu memaknai mimpi. Di dalam surat Yusuf juga banyak terdapat kisah nyata mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, yang dialami Raja Mesir, dan dialami 2 orang tawanan di saat itu
yang mana semua mimpi itu adalah tentang takdir yang akan terjadi. Di dalam surat As-Saffat ayat 102 adalah mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan sejarah terjadinya hari raya kurban. Di dalam surat Al-Fat dan surat Al-Anfal adalah mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW terkait dengan perang Badar, dan Allah ingin membuktikan bahwa mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW pasti terjadi, yaitu Nabi Muhammad SAW memasuki Masjidil Haram dengan aman. Tidak hanya ada di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah juga disebutkan dalil terkait dengan mimpi. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang yang soleh, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Dalil mimpi yang lain bisa Anda baca sendiri pada deskripsi di video ini. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami fulan? Visual mimpi yang dialami fulan terkait dengan baju-baju yang diturunkan dari ketinggian bukit menuju dataran yang rendah, itu adalah simbol perwakilan dari petunjuk Allah bahwa makom yang Allah berikan kepada si fulan itu turun derajatnya. Karena apa? Fulan tidak segera melakukan tajrid, melainkan dia menetap kepada makom asbab, yaitu makom atau kedudukan memperoleh rezeki melalui sarana pekerjaan. Itulah makom asbab. Allah memerintahkan untuk tajrid, tidak lagi berusaha di dalam mencari rezeki, tapi ada tugas lain yang dibebankan kepada fulan, yaitu menegakkan syariat Islam, yang mana salah satu di antaranya adalah menceritakan tentang mimpi. Nah, itulah anjuran Allah di dalam mimpi sebelumnya yang dialami fulan. Namun fulan takut, merasa tidak mampu. Akhirnya Allah memberikan peringatan. Dan kemudian sampailah pada mimpi yang tadi saya ceritakan, Allah memberitahu bahwa makomnya itu derajatnya turun. Hal ini terkait dengan pernyataan wali Allah yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam. Beliau mengatakan, ketika Allah itu menempatkan seseorang di makom tajrid, namun seseorang itu memilih makom asbab, maka itu adalah penurunan dari himmah yang tinggi. Nah, begitu juga fulan, karena tidak segera melakukan tajrid seperti halnya Allah memerintahkan demikian, maka diperlihatkannya baju-baju spiritual dari ketinggian bukit diturunkan ke dataran rendah. Kemudian setelah diturunkan, fulan di dalam mimpi itu mengalami berbagai macam kesulitan-kesulitan di dalam menjalani kehidupannya. Begitu juga di dalam pelaksanaan ibadahnya. Fulan terlambat ke masjid, namun masih ada rahmat Allah di dalam mimpi itu diperlihatkan. Fulan diperbantukan dengan adanya sarana becak yang dikendarainya, dan dia masih dimampukan bisa beramal soleh, yaitu bersedekah, melebihkan ongkos kepada tukang becak. Namun di mimpi itu diperlihatkan fulan terlambat datang sholat berjamaah di masjid. Nah, itulah akibat dari tidak mau, tidak segera melakukan tajrid seperti halnya Allah perintahkan pada mimpi-mimpi sebelumnya dan juga pada mimpi yang dialami istri si fulan. Oleh karena itu, perlu kiranya kita mengetahui mana mimpi petunjuk dari Allah, yang mana hal itu ada pesan yang sangat penting bagi orang yang bermimpi. Oleh karena itu, saudara-saudariku,
Janganlah menganggap mimpi hanya bunga tidur belaka.